Selanjutnya pemirsa, diduga karena persoalan utang piutang. Nah, ini seorang pria berinisial SKR tewas dibunuh di Denpasar, Bali. Korban ini tewas kehabisan darah setelah ditikam pelaku dengan senjata tajam. Dalam video amatir yang kita saksikan ini pemirsa, terlihat korban SKR asal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali kehilangan nyawanya di depan rumah warga di Jalan Ahmad Tabu, Gang Ken Umang, Banjar Dadakan, Pegoyangan, Denpasar. Korban tewas kehabisan darah setelah ditusuk pelaku PPR dengan senjata tajam. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Menurut saksi mata, awalnya korban ini mendatangi rumah pelaku untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara keduanya. Namun terjadi cekcok antar keduanya, pelaku lalu menusuk korban 2 kali di bagian dada kiri dan perut. Pelaku juga memukul korban hingga terkapar tak bernyawa. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polresta Denpasar untuk menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Pemirsa, langsung saja kita akan memperbarui informasi terbaru bersama dengan Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang. Pak Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri, Mbak Agita, selamat pagi. Iya, Pak Iqbal mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini, Pak? Untuk kasus ini sedang kita tangani di Satreskrim Polresta Denpasar. Di langkah-langkah yang sudah diambil, kami sudah memeriksa 8 orang saksi, kami juga memeriksa tersangka. Selanjutnya ada mengamankan barang bukti dari saksi dan dari tersangka. Demikian, Mbak. Baik, Pak, untuk masalah utang piutang ini benar menjadi salah satu motif kekesalan mungkin dari pelaku karena ditagih terus oleh korban atau bagaimana? Benar, Mbak. Jadi selain motifnya utang piutang, jadi di sini bisa kami sampaikan ini terlebih ke motifnya asmara, di mana tersangka ini mempunyai istri, namun istrinya ini sirinya dari para korban yang kemarin meninggal dunia. Demikian, Mbak. Oke, artinya motif asmara ini juga salah satu yang melatar belakangi pembunuhan ini. Sudah berlangsung berapa lama konflik ini sebenarnya terjadi, Pak? Dan apakah memang sudah pernah ada konflik mungkin baku hantam atau sebelumnya? Kalau sampai dengan saat ini konflik baku hantam itu belum muncul, tapi hubungan asmara antara istri tersangka dan korban itu kurang lebih hampir 8 tahun. Jadi korban itu memberikan sejumlah uang kepada istri tersangka, namun istri tersangka ini kembali lagi ke suami sahnya. Di sini terjadi percecokan, Mbak. Demikian. Oke, boleh diketahui Pak, berapa banyak utang piutang yang ditagih dari korban terhadap pelaku? Sekitar 400 juta. 400 juta. Itu sejak 8 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir, Pak, sebenarnya? Dan apakah mungkin sudah ada penagihan sebelumnya? Nah, itu akumulatif, Mbak, tapi untuk nanti item per itemnya ini kami lakukan pendalaman dulu, Mbak. Jadi biar tidak salah memberikan informasi nanti ke publik juga. Oke, untuk penagihan utang sendiri, apakah baru pertama kali korban datang atau memang sudah kerap kali berulang kali korban mendatangi pelaku? Jadi korban sudah berulang kali mendatangi istri tersangka ini untuk meminta sejumlah uangnya. Namun itikat baiknya masih belum kelihatan. Salah satu pemicunya juga asmara, sehingga ada juga rasa kecemburuan itu yang tidak dapat mengkontrol emosi masing-masing pihak. Artinya korban, pelaku maupun istri siri ini memang sudah mengenal lama atau memang dari orang asing sebelumnya atau memang teman sejak dahulu, Bapak, hubungan di antara ketiganya? Ini hubungannya mereka sudah kenal, Mbak. Cuman dari istri pelaku sendiri, dia mempunyai hubungan gelap dengan korban. Jadi kurang lebih ada 8 tahun
dia berhubungan tidak termonitor oleh suaminya. Jadi pada saat ini mulai ada cekcok penagihan utang, di sini baru timbul perselisihan ini. Oke, bisa dikatakan sebetulnya korban ini menagih kepada istri pelaku, tapi pelaku yang kemudian emosi karena ada motif asmara tadi. Tapi apakah ada keterlibatan sang istri pelaku di sini, Pak, terhadap kasus ini? Oh, tidak ada, Pak. Ini murni dari utang piutang dan murni ini motifnya asmara. Kami sudah mendalami ke pemeriksaan kepada istri tersangka, sampai dengan saat ini belum kami temukan keterlibatan atas situasi seperti ini. Oke. Untuk sanksi yang menjerat pelaku apa saja nih, Pak? Jadi untuk kasus ini kami menerapkan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3, di mana ancaman hukumannya ada 15 tahun dan untuk 351 ayat 3-nya itu 7 tahun. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Muhammad Iqbal Simatupang, Kapolres Denpasar sudah bergabung bersama kami. Kombes Muhammad Iqbal Simatupang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali.